Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan membahas satu hal yang berdasarkan dengan pengalaman Mbak Kendil Joko Montro yang cukup unik menurut saya, yaitu terkait dengan sifat tetulung atau menolong sesama. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kendil Joko Montro. Jadi langsung saja Mbah, kenapa panjenengan itu sejak dahulu hingga sekarang suka menjalankan tetulung atau menolong sesama manusia atau sesama orang? Kemudian kenapa panjenengan kok lebih mengutamakan membela kebenaran atau membela yang lemah? Padahal ketika panjenengan membela mungkin mengalami atau memiliki resiko-resiko yang cukup berat, Mbak. Ya, terima kasih. Dalam kehidupan memang yang namanya tetulung atau menolong orang itu biasanya malas. Namun dari karakter atau sifat atau perilaku setiap orang itu berbeda. Memang ada sosok orang yang senang sekali menolong orang atau bangga sekali menolong orang atau puas sekali menolong orang, sehingga kalau memang memiliki jiwa patriot yang besar, memiliki sifat-sifat hati yang baik, sehingga menolong orang itu bangga, menolong orang itu senang. Seperti halnya kita berkali-kali melaksanakan menolong orang, kadang-kadang kita mendapat sengatan-sengatan yang tidak mengenakan, atau kita sering sekali menegakkan kebenaran, sering sekali kita mengambil di tengah-tengah. Pada saat ada masalah, kita berusaha untuk unjuk bicara yang menurut pandangan saya adalah yang saya ucapkan adalah benar. Namun dengan demikian, bagi pendengar, bagi penonton, bagi teman-teman belum tentu bisa menerima yang saya sampaikan. Walaupun toh pada dasarnya niat saya baik, yaitu menggalang persatuan dan kesatuan. Artinya kami memang tidak suka melihat orang bertengkar, melihat orang bergesekan, melihat orang saling menghina dan saling merendahkan. Karena kita pun juga tidak mau direndahkan, sehingga apabila kita melihat bagi orang yang direndahkan atau orang yang dihina, maka kita juga bisa merasakan, kita bisa membayangkan bagaimana apabila kita direndahkan orang, apabila bagaimana kita difitnah orang, bagaimana kita rasanya kita dihujat orang, bagaimanakah rasanya kita dicaci maki orang. Sehingga dengan itu rata-rata orang yang mendapat sengatan-sengatan atau berita dari pihak orang lain, maka mereka pasti tidak terima. Dengan itu kadang kita mengambil kebijakan posisinya ada di tengah-tengah, yang tidak membela A dan tidak membela B. Kadang-kadang kita pun juga dicurigai membela salah satu, atau mungkin kita juga dianggap merasa pintar atau merasa suci, merasa bisa, atau merasa super dan sebagainya. Padahal posisi kita di situ, kita tidak memiliki sifat-sifat yang merasa pintar, yang merasa sakti. Kita juga tidak memiliki atau kita dan tidak suka kita menyombongkan diri karena kita tahu dan kita jelas adalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun. Sehingga kita juga pernah menjadi praktisi lama, bertahun-tahun kita menolong orang, bertahun-tahun kita hidup di kancah sesepuh bini sepuh. Kami berguru kemana-mana,
kami prihatin kemana-mana. Namun hasil dari kita berguru, hasil dari kita prihatin, hasil dari kita mencari ilmu, kita merasa bahwa seperti halnya kita tetap tidak punya apa-apa dan tidak punya kelebihan apapun. Kegagalan selalu mengintai kita. Kita walaupun berusaha keras, kita berusaha maksimal, kita dengan tingkat tinggi, kita mendoakan dengan kelas berat, namun kadangkala hasilnya juga menyakitkan, hasilnya juga tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Sehingga apabila kita ini merupakan yaitu sifat-sifat orang yang mengemari ilmu, kita merupakan keturunan dari silsilah sesepuh dan bini sepuh. Kita juga melestarikan budayanya, melestarikan dengan ilmunya, melestarikan adat istiadatnya. Namun di dalam kita menggapai beberapa warisan dari leluhur, ditambah kita mencari pengalaman dari pihak luar, atau ditambah lagi kita mencari sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Hasilnya kita bekerja keras, hasilnya kita mencari ilmu, kita tirakatan yang besar sekali. Namun kita juga merasa bahwa hasilnya pun juga tidak menyenangkan. Seolah-olah kita adalah tetap menjadi orang yang lemah, kita tetap menjadi orang biasa dan tidak punya kelebihan apapun. Adapun ada orang yang mengagumi kita, ketepatan kita menolong berhasil, itu pun juga kita tidak tahu, karena keberhasilan itu semata bukan karena kita itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengerjakan menolong orang ini nanti berhasil atau tidak, kita pun juga tidak tahu. Justru malah kita merasa ketakutan apabila gagal nanti, sangat mengecewakan kepada pasien atau orang yang minta tolong kepada kita. Artinya di situ bisa digambarkan bahwa kemampuan kita, keahlian kita, kelebihan kita merasa tetap tidak punya yang kita sajikan kepada orang-orang yang minta tolong kepada kita. Jika kita hanya mengandalkan doa saja, kita hanya mengandalkan cara-cara yang diberikan pada guru, kita mengandalkan cara-cara yang diberikan kepada nenek moyang, terutama leluhur kita, sehingga kita benar-benar tidak tahu nanti berhasil dan tidaknya. Sehingga kita seharusnya harus menyadari bahwa ternyata manusia itu benar-benar tidak punya kekuatan dan tidak punya kekuasaan dari hal-hal keberhasilan, dari hal-hal yang mustajab, dari hal-hal yang benar-benar sakti dan ampuh. Kita tidak memiliki keampuhan dan kesaktian. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita memang senang menolong kepada orang. Bahkan sifat menolong saya kerjakan sejak kecil hingga berpuluh-puluh tahun. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak sejalan dengan yang kita cita-citakan. Kita kadang menolong, kadang kita mendapatkan sanjungan sehingga hati kita senang. Kadangkala kita menolong orang, tapi justru sebaliknya. Sehingga kalau kita dengan ukur, kalau kita menolong pada orang yang ditolong tidak puas, yang ditolong mencaci maki, kita patah semangat, kita putus asa, maka jiwa-jiwa kita tidak dapat kita banggakan. Atau jiwa-jiwa seperti itu adalah jiwa-jiwa yang belum matang. Adapun kita menolong orang, kita tentu tidak berdasarkan dengan sanjungan, kita seharusnya tidak berdasarkan dengan nafsu-nafsu kita,
atau harapan kita. Kita menolong dengan waktu yang berjalan, berhasil dan tidaknya itu diserahkan kepada Sang Pencipta alam atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita menyombongkan diri, sebenarnya itu alamat kita akan mendapatkan celaka. Karena sifat kesombongan dalam jangka jauh atau dekat, kita akan mendapatkan batunya, kita akan merasakan kepahitan, kita akan merasakan racun yang pernah kita ucapkan atau yang pernah kita pikirkan. Sehingga di dalam sifat menolong kepada sesama manusia, kalau itu merupakan yaitu usaha-usaha kita yang ditujukan untuk keuntungan kita sendiri atau dicita-citakan untuk memperoleh hasil kita sendiri atau ditujukan agar kita mendapat kemuliaan, agar kita mendapatkan kesanjungan, maka pertolongan itu apabila gagal maka kita akan putus asa atau kita akan kapok. Tapi kalau dasarnya kita menolong adalah merupakan dharma, merupakan sifat yang pernah kita lakukan, merupakan perilaku kita, merupakan kebutuhan kita, merupakan pundi-pundi kita di akhir zaman nanti, kita akan dinilai oleh Tuhan. Karena Sang Pencipta alam akan menilai dari apa yang kita ucapkan, apa yang di dalam hati kita kerjakan, baik kita kerjakan yang baik atau kita kerjakan yang buruk, maka catatan-catatan itu pasti akan kita petik atau kita panen. Dengan itu maka kita akan semangat bahwa kita selalu menaburkan kebaikan kepada siapapun, karena berbaik kepada siapapun kita akan mendapat kemuliaan dan akan mendapatkan kehormatan. Semoga dengan hal ini teman-teman bisa menyadari bahwa yang namanya menolong orang kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang juga tidak berhasil. Dengan tidak berhasil itu semata-mata memang kita tidak diridhoi atau kita tidak diizinkan. Karena sebenarnya kita memang tidak punya kemampuan apapun, hasilnya, keberhasilannya semua ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sebenarnya hanya memiliki usaha, hanya kita memiliki doa-doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepi ing pamrih rame ing gawe mulat sari rohang roswani, artinya orang yang menolong sebenarnya hendaknya untuk tidak memiliki pamrih atau mencari keuntungan. Apabila mencari keuntungan, maka apabila gagal dalam kita mendapatkan keuntungan, maka kita akan marah, kita akan emosi, kita akan kecewa. Maka pertolongan itu hendaknya dianggap saja sebagai dharma, atau dianggap saja sebagai hobi, atau dianggap saja sebagai kegiatan-kegiatan hari-hari yang merupakan kegiatan yang tidak aneh, kegiatan yang dikerjakan dengan suka duka, dikerjakan dengan senang hati, dikerjakan dengan lahir dan batin. Kita tidak terpandang itu nanti akan menguntungkan kita atau merugikan kita. Yang penting kita berjalan, kita menolong kepada sesama umat. Adapun pertolongan ini akan berbuat baik atau berbuat buruk, maka kita hendaknya hanya pasrah dan sumarah kepada Sang Pencipta alam. Karena kita sering sekali teman-teman, sering sekali menolong kepada orang, tapi kadang-kadang hasilnya juga tidak memuaskan, atau kita kadang-kadang membela orang-orang yang lemah, atau kita meluruskan permasalahan, atau kita mencoba untuk bicara agar pembicaraan kita, agar suara kita akan beruntung dan menguntungkan, sehingga suara kita, ucapan kita ini
akan melerai, akan menenangkan, akan merukunkan kepada orang-orang yang punya masalah atau orang-orang yang konflik. Namun kadang-kadang juga kami menyesalkan, kadang-kadang kita juga bisa menangis. Kenapa kita menangis? Karena kadang-kadang kita jengkel. Kenapa kita jengkel? Kita hanya ingin bahwa di dunia ini kita senang merdeka, kita senang bahagia, kita senang senyum, dan kita senang rukun, dan kita senang damai. Apabila kita melihat kepada orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang bermusuhan, maka kita juga susah juga. Karena semboyan kita ingin berteman, kita ingin bersahabat, kita ingin menganggap bahwa makhluk yang ada di muka bumi ini atau umat manusia semuanya adalah saudara-saudara kita, walaupun mereka yang berperilaku tidak baik, tapi mereka adalah ciptaan Tuhan. Walaupun mereka adalah berperilaku murka, atau mereka berperilaku sombong, atau mereka berperilaku seorang penipu, atau mereka berperilaku sebagai orang pengkhianat, atau orang yang munafik, atau orang yang berkhianat, tapi mereka adalah diciptakan Tuhan, mereka digerakkan, mereka diberi pikiran, maka lakunya, jelantrahnya, atau kodratnya benar-benar digelak, benar-benar disetir oleh Tuhan. Sehingga kalau kita bisa menyadari bahwa orang berbuat murka, orang berbuat jahat, orang yang berkhianat, orang yang memfitnah, itu semuanya adalah diatur atau dikerjakan atau disandiwarakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, bagaimana kita menyikapi hal ini, maka kita harus dewasa. Kita harus menghormati kepada siapapun, namun kita juga punya kewajiban untuk berbicara, untuk menegakkan, untuk membela yang benar, atau meluruskan hal yang bengkok. Namun kadangkala kita bersuara, justru kita mendapat hantaman, atau mungkin kita salah ucapan, akhirnya kita juga mendapat sengatan daripada orang yang lain. Namun sifat tertulung kepada orang tetap kita kerjakan, tetap kita gemari, karena menolong sesama umat adalah perbuatan yang baik. Menolong sesama manusia adalah merupakan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan akan suka, Tuhan akan senang apabila kita menolong sesama umat yang tanpa pamrih atau tanpa keuntungan yang kita raih. Sehingga apabila kita menolong orang dengan tujuan kita mencari keuntungan, maka kita akan mendapatkan yaitu risiko-risiko yang kita lakukan. Sering sekali kita di kancah dunia praktisi, kita sebagai sesepuh dan bini sepuh, kita menjalankan yaitu menolong sesama umat, menolong sesama teman, menolong sesama pasien. Namun kita kadang menangis sendiri, kita susah sendiri, karena beban-beban yang diberikan kita, beban-beban yang kita kerjakan belum tentu berhasil. Pada saat berhasil, tentu kita senang karena melihat kepada orang yang minta tolong kepada kita, mereka bisa terpenuhi dan mereka bisa sukses. Tapi sebaliknya, apabila yang kita tolong gagal, maka kita sangat menyesali dan kita sangat kasihan. Kadang kita juga malu, kadang kita juga seperti ketakutan karena kita yang dipercaya tidak bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perintahkan, sehingga kadangkala kita menolong orang, kita justru
malah menjadi beban bahwa kita takut apabila gagal. Namun apabila kita sadari bahwa kegagalan itu wajar, karena keberhasilan pun adalah merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita adalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun. Walaupun toh kita sering mendapatkan yaitu keberhasilan, namun sebenarnya kadang kita juga heran karena kita tidak merasa punya apapun, sehingga apabila berhasil kita pun juga ikut-ikut heran. Karena memang kita itu merasa tidak memiliki hal yang dapat dibanggakan atau hal yang dapat dipastikan, karena namanya doa itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga sifat atau perilaku atau perbuatan atau kerjaan dari praktisi menolong orang itu tidak dapat dibuktikan, karena bersifat hanya berdoa, kadang berhasil dan kadang tidak berhasil. Dengan demikian semoga apa yang saya ucapkan menjadikan hiburan dan menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa kita menolong sesama umat, kadang kita berhasil dan kadang kita tidak berhasil, kadang kita disanjung dan kadang kita dicela, kadang kita dikagumi, kadang kita malah dimusuhi. Namun resiko-resiko sebagai seorang penolong harus bersabar, tawakal, selalu merendahkan diri, tidak menyombongkan, dan selalu mencintai, kasih sayang kepada segala teman, segala umat. Demikian teman-teman yang saya sampaikan, semoga yang saya utarakan ini menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih. Amin amin ya robbal alamin.